Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. How are you today? I hope all of you always in good condition. Amin. Okay, today we are going to learn about PAI. Are you ready? Good. But before we start our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mari kita simak materinya ya. Let's check it out. Soleh-soleha, alhamdulillah hari ini kita telah memasuki bab baru, yaitu pelajaran 8 tentang mari berperilaku terpuji. Oke, coba perhatikan gambar berikut ini ya. Di sini ada gambar seorang anak yang sedang bermain-main dengan air atau menggunakan air secara berlebihan. Nah, apakah kalian pernah bermain-main dengan air? Apa ya yang akan terjadi apabila tidak menghemat air? Nah, coba perhatikan gambar yang kedua. Pada gambar yang kedua, di sini terlihat seorang anak yang sedang memberikan uang atau bersedekah kepada seorang pengemis. Ini merupakan contoh perilaku dari rendah hati. Nah, maka dari itu soleh-soleha, hari ini kita akan mempelajari tentang hemat dan rendah hati. Nah, soleh-soleha, mari kita pelajari materi yang pertama ya, yaitu tentang hemat. Nah, kita akan mulai dari pengertian hemat. Apa sih arti hemat? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hemat artinya berhati-hati dalam membelanjakan uang, menggunakan barang, dan sebagainya, serta tidak boros dan cermat. Nah, pada intinya, hemat artinya hati-hati dalam menggunakan barang atau menggunakan barang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, sikap hemat ini diharuskan dalam ajaran Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Wa kana syaitanu lirabbihi kafura. artinya, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya, pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Isra ayat 26-27. Ayat ini menunjukkan pesan bahwa orang yang suka menghambur-hamburkan harta secara boros merupakan perbuatan yang tercela. Oleh karenanya, kita harus berhemat dalam hal apapun. Contohnya, dalam penggunaan air dan uang jajan. Dalam gambar di awal video tadi, kita telah melihat gambar anak yang sedang bermain-main air atau berlebihan dalam penggunaannya. Nah, padahal air adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat berguna dan harus kita jaga dengan baik. Kita dapat menggunakan air untuk mandi, berwudu, mencuci piring, dan lain-lain. Jika tidak menghemat air, maka air bisa habis. Dan jika air habis, maka kita akan kesulitan dalam mencukupi kebutuhan kita. Oleh karena itu, soleh-soleha, kita harus hemat dan jangan boros dalam menggunakannya. Lalu, bagaimana cara kita untuk menghemat air? Nah, berikut ini ada beberapa cara untuk menghemat air. Yang pertama, menutup keran air sesudah menggunakannya. Jadi, jangan sampai terlupakan ya, dan jangan sampai dibiarkan terus mengalir airnya. Yang kedua, mengambil air secukupnya saja.
baik itu menggunakan gayung untuk keperluan tertentu seperti mandi dan mencuci, atau menggunakan gelas untuk minum sehingga tidak terbuang percuma. Dan ketika mengepel lantai, nah sisa air pelnya jangan dibuang ya soleh-solehah. Kita bisa gunakan untuk hal yang bermanfaat, misalnya membersihkan teras atau menyiram tanaman. Selain air, kita juga harus menghemat uang jajan. Nah, anak yang hemat tidak menghabiskan uang jajannya setiap pergi ke sekolah. Dia pasti akan membeli hanya untuk barang-barang yang berguna saja. Dan sebagian uangnya akan ditabung atau disimpan dalam tabungan. Nah, itu dia soleh-soleha cara untuk menghemat uang jajan. Selanjutnya, manfaat dari perilaku hemat. Di antaranya adalah yang pertama, kita dapat mencukupi kebutuhan di masa depan. Nah, jika kita berhemat dari sekarang, maka ketika di masa depan kita membutuhkan sesuatu, kita bisa mencukupinya. Yang kedua, kita bisa menjadi kaya. Nah, ada istilah yang mengatakan bahwa hemat pangkal kaya. Artinya, kita bisa membeli barang-barang yang kita perlukan. Yang ketiga, kita juga bisa menyisihkan untuk bersedekah. Nah, selain kebutuhan di dunia, kita juga bisa menabung pahala untuk di akhirat nanti, yaitu melalui bersedekah. Soleh-soleha, sebenarnya masih banyak manfaat-manfaat yang lainnya dari berhemat. Oleh karena itu, marilah kita berperilaku hemat dalam kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya yaitu rendah hati. Rendah hati atau disebut juga dengan tawadu, artinya adalah tidak merasa dirinya paling baik. Rendah hati bukanlah sikap yang merasa bahwa dirinya lebih hebat dari orang lain, atau bukan juga sikap yang merasa bahwa dirinya lebih kaya dari orang lain, dan bukan juga sikap yang merasa bahwa dirinya lebih mampu dari orang lain, sehingga dia tidak bersikap merendahkan orang lain. Nah, berikut ini contoh sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu menyapa dan mengucapkan salam kepada orang lain apabila bertemu. Kemudian yang kedua yaitu menghargai orang lain dan tidak suka menghina orang lain. Yang ketiga yaitu suka menolong dan memberi kepada orang lain. Yang keempat yaitu tidak memamerkan kepintaran atau kekayaan kita. Yang kelima yaitu tidak membeda-bedakan. Dan yang keenam yaitu bersikap tenang dan sederhana. Nah, soleh-soleha itulah contoh dari sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung." Surat Al-Isra ayat 37. Nah, soleh-soleha, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hambanya untuk merendahkan hati terhadap sesama. Artinya, tidak boleh sombong. Ajaran Islam melarang umatnya untuk menghina orang yang lebih miskin darinya. Orang yang kaya tidak boleh memamerkan kekayaannya di hadapan orang yang miskin. Orang yang pintar tidak boleh menghina orang yang kurang pintar. Karena Allah tidak menyukai orang yang sombong. Oleh karena itu, kita harus memiliki sikap rendah hati, karena sikap rendah hati ini termasuk ke dalam sikap terpuji yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya adalah hemat artinya menggunakan sesuatu sesuai dengan kebutuhan, sedangkan rendah hati artinya sikap tidak merasa dirinya paling baik. Nah, itu dia soleh-soleha pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk soleh-soleha dan soleh-soleha paham ya. Oke, thank you for today and thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.